Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen, teman-teman semua. Perkenalkan, saya kembali memperkenalkan diri, Wilhelmus Janes Fatudang dengan NIM 232021. Di sini saya akan mempresentasikan lagi rangkuman materi mata kuliah pemrograman mobile lintas platform saya, di mana saya akan menjelaskan rangkuman materi dari materi pertemuan ke-14 sampai dengan materi pertemuan ke-19. Nah, pada video kali ini saya akan merangkum 5 materi Flutter dari pertemuan 14 sampai ke-19, yaitu kurang lebih materi yang dia akan dipelajari di sini adalah image operations di materi ke-14, interaction dan gesture di pertemuan ke-15, dan ada REST API menggunakan Laravel REST API untuk pertemuan 16 dan 17. Kemudian pertemuan 18 ada aplikasi video player, dan yang terakhir pertemuan ke-19 adalah kamera integration app. Oke, di sini saya membuatkan satu halaman untuk menu materi yang nanti akan mempermudah saya untuk memilih materi yang akan saya bahas di sini. Sudah lengkap di sini 14, 15, 18, 19. Di sini 16 dengan 17 tidak ada karena dia khusus akan dibahas dalam framework lain, yaitu framework Laravel, karena itu adalah REST API untuk backend-nya. Jadi bukan untuk tampilannya seperti di Flutter ini. Oke. Nah, pada pertemuan ke-14 ini membahas mengenai cara menampilkan dan memanipulasi gambar di Flutter, baik dari internet maupun dari lokal, termasuk mengatur ukuran, posisi, dan rotasi gambar. Nah, halaman ini terdiri dari area tampilan gambar di atas dan panel kontrolnya ini di bagian bawah. Kemudian widget tree-nya di sini ada scaffold, kemudian kolom, kemudian center container, kemudian ada transform rotate, dan juga ada image network. Nah, di sini panel kontrol berisi drop down button yang berisi pilihan-pilihan untuk mengontrol gambar yang ada di dalam kotak. Kemudian ada rotasi untuk mengatur rotasi gambarnya. Di sini elemen yang digunakan ada image network untuk menampilkan gambar dari URL. Ini ada image network. Kemudian ada transform rotate. Di sini ada transform rotate untuk mengatur rotasinya. Dan juga ada drop down button. Ini drop down button untuk memilih metode tata letak gambar. Tadi seperti drop down button box fit untuk mengatur tata letak gambar. Di sini ada proporsional utuh, penuhi kotak, tapi gambarnya nanti akan terpotong seperti ini. Kotak tapi dia akan terpotong, dan tarik paksa nanti hasilnya banyak, dan lain-lain, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada slider untuk mengatur rotasi derajatnya dari gambarnya. Oke. Apa manfaat yang kita pelajari dari materi ini? Yaitu manfaatnya kita bisa melihat langsung perbedaan box fit seperti contain, cover, fill, fit width, dan fit height secara real time. Gambar juga bisa diputar 0 sampai 390 derajat. Di sini untuk logic dan control flow-nya ada 2 state. Ada state tipe fit untuk box fit dan sudut rotasi untuk derajat. Di sini sudut rotasi untuk derajat, dan ada box fit untuk drop down. Nah, saat user memilih drop down, maka set state dipanggil sini. Maka set state memanggil ini, set state dipanggil, dan image network dirender ulang dengan fit baru. Di sini image merender ulangnya dengan
feed yang baru yang sesuai dengan feed yang dipilih di dropdown ini. Kemudian saat slider digeser, set state dipanggil, kemudian transform.rotate menghitung ulang sudut dalam radian sehingga rotasinya bisa diatur seperti ini. Segitu untuk materi ke-14 ini. Kita lanjut ke materi ke-15. Nah, pada materi ke-15 ini kita mempelajari interaction dan gesture. Materi ini membahas bagaimana aplikasi merespons sentuhan pengguna menggunakan gesture detector dan Inkwell, sehingga aplikasi menjadi interaktif dan responsif. Sini struktur widget tree-nya ada scaffold, ada stack, kemudian ada positioned, ada gesture detector, ada container. Gesture detector menangani 4 callback, yaitu ada on tap, on double tap, on long press, dan pen update. Kemudian elemen yang digunakan seperti yang saya bilang tadi, gesture detector untuk mendeteksi sentuhan. Kemudian ada stack dan position untuk memposisikan widget bebas. Kemudian offset untuk menyimpan koordinat X dan Y. Dan details.delta di mana selisih gerakan jari saat di track atau saat digeser. Nah, apa manfaatnya? Yaitu aplikasi jadi interaktif dan responsif terhadap sentuhan pengguna. Untuk logic dan control flow-nya di sini, di mana jika kita melakukan tap, maka toggle warna antara indigo dan orange akan berubah-ubah. Kemudian untuk double tap di sini toggle yang terjadi jika kita melakukan double tap, ukurannya nanti akan berubah-ubah antara 150 dan 200. Ini 150 dan ini 200 jika kita double tap. Kemudian long press di sini, jika kita melakukan long press maka toggle elevasi shadow antara 10 dan 30. Terlihat ya shadownya, bayangannya berubah-ubah saat ditahan. Kemudian ada drag, di mana posisi kotak diperbarui dengan details.delta lalu set state. Drag ini artinya kita geser ya. Kalau kita gesernya ini, maka posisi kotak diperbarui dengan details.delta lalu di set state. Diperbarui artinya dia berpindah-berpindah seperti ini. Oke, seperti itu untuk materi ke-15 ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut untuk pertemuan ke-16 dan 17. Di sini kita berfokus ke backend-nya yang menggunakan Laravel REST API di sini, di mana di pertemuan 16 dan 17 ini membahas mengenai REST API. Nah, komunikasi antara aplikasi Flutter dengan server menggunakan REST API meliputi HTTP, request, JSON parsing, autentikasi token, JWT, dan pemrosesan asinkronus. Untuk materi ini tidak ada file tidak ada file untuk tampilan Flutternya karena backendnya ini digunakan untuk backend REST API-nya. Nah, strukturnya di sini Flutter sebagai klien mengirim HTTP request ke Laravel server. Kemudian server memproses dan mengembalikan JSON response. Nah, endpoint yang tersedia di backend ini bisa kita cek dengan menjalankan perintah ini. Untuk mengecek endpoint yang tersedia di backend Laravel ini, kita bisa menjalankan yang namanya php artisan route list. Nah, jika sudah menjalankan seperti ini, maka akan muncul route API yang sudah ada di backend Laravel ini. Oke, untuk membuktikannya apakah route API ini berfungsi dengan baik, kita bisa menggunakan Postman. Di sini saya menggunakan Postman untuk mengetes API-nya. Oke, kita sudah di dalam Postman.
Nah, di sini saya sudah membuat environment untuk mengetes API dari materi 16 dengan 17 tadi menggunakan Laravel REST API. Di sini yang wajib dilakukan pertamanya adalah menambahkan base URL yang sesuai dengan localhost yang kita jalankan di PHP Artisan Server. Nah, di sini server running on HTTP 127.0.0.1 di port 8000. Kita sesuaikan di sini. Oke, sudah sesuai. Kemudian di sini kita menambahkan API di belakangnya karena di sini kita akan melakukan pengetesan API. Nah, langsung saja kita masuk untuk mengetes API-nya. Nah, ini saya mencoba melakukan pengetesan kemarin, dan saat kita melakukan misalnya kita mengetes API untuk login, kita cek dulu apa halaman through-nya untuk API login. Nah, di sini API out login, kita coba di sini out login. Oh ya, sudah ada tadi ya. Nah, jangan lupa untuk mengubah metodenya menjadi metode post sesuai dengan yang ada di sini. Post untuk API out login. Oke, langsung saja kita send. Nah, di sini root API-nya tidak bisa ditemukan. Coba saya lihat dulu apa yang salah di sini. Sepertinya tadi ada yang kurang di login. Oh ya, salah. Harusnya kita memilih environment yang ini ya, teman-teman. Coba kita ulang. Nah, di sini true, user logged in successfully. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pengetesan API untuk route yang lain, misalnya untuk menampilkan data out.me, kemudian untuk logout dan lain-lain. Tapi sebelum menjalankan API tersebut, di sini kan kita menggunakan autentikasi JWT, dan autentikasi JWT itu menghasilkan token seperti ini untuk setiap user yang melakukan login, untuk setiap user yang sukses login. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan pengetesan API untuk route yang lain, kita wajib mengcopy token ini untuk kita paste di authorization ini. Teman-teman bisa tambahkan di key, di headers, kemudian key authorization, kemudian bearer, dan mempastekan tadi tokennya ke sini. Nah, oke, jika sudah seperti itu, kita bisa melakukan pengetesan API yang lain. Misalnya di sini saya mau menampilkan data yang sudah login tadi. Jangan lupa untuk mengubah metodenya menjadi get. Nah, ini user data retrieve successfully, dimana ini berarti sudah berhasil memanggil data usernya yang sementara login saat ini. Nah, kemudian kita tes juga untuk route yang lain, misalnya logout ya. Logout di sini menggunakan metode post, jangan lupa. Nah, di sini hasilnya sukses, user logout successfully. Nah, apa yang terjadi kalau kita mencoba mengakses tadi route pemanggilan data jika kita belum login? Yang terjadi akan seperti ini. Oh ya, maaf, kita lupa ubah metodenya. Nah, unauthenticated, yang artinya usernya ini belum melakukan login, makanya ada message unauthenticated, yang artinya kita tidak bisa mengakses pemanggilan data ini sebelum sebelum login terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian
kita tes API untuk register juga ya. Coba kita tes untuk API registernya di sini apakah sudah berfungsi dengan baik. Nah, kita register misalnya di sini karena data ini sudah ada, maka kita menggantinya. Misalnya di sini Andi gmail.com, passwordnya samakan saja. Di sini kita send. Oke, user register successfully ya. Kita bisa mengeceknya di database localhost untuk membuktikan apakah datanya benar-benar tersimpan dari pengetesan API ini. Oke, kita tunggu login ke PHP MyAdmin dulu. Oke, di sini tadi Andi sudah masuk ya, database-nya sudah berhasil menambahkan atau berhasil meregistrasi data agar masuk ke database. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengetesan pengetesan API di sini. Dan di sini berhasil untuk menampilkan registrasi, login, untuk mengambil data, dan juga dan lain-lain. Nah, di sini elemen yang digunakan yaitu package HTTP, kemudian ada asynchronous.py di mana operasi jaringan agar UI tidak nge-lag, kemudian ada JSON format, kemudian ada token JWT untuk autentikasi. Setiap user yang berhasil melakukan autentikasi, misalnya berhasil login, maka akan mendapatkan token JWT seperti ini. Nah, untuk logic control flow-nya, di mana di sini Flutter mengirim request, server akan memprosesnya, maka server membalas dengan JSON plus status code dan Flutter parsing.json, dan yang terakhir UI akan diupdate dengan set state dan sesuai dengan respon JSON yang diambil dan yang datanya tadi diambil dari database yang terhubung dengan API-nya. Oke, mungkin begitu saja untuk materi pertemuan ke-16 dan 17 ini. Di sini semua ada controllernya. Untuk di sini tadi untuk controller untuk login, controller untuk namanya logout, refresh, register harusnya ada juga di sini. Dan juga ada register. Semua out controller semua diatur di sini. Kemudian ini untuk root IP-nya. Ya. Segitu saja untuk materi 16 dan 17. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ke-18. Pada materi ke-18 ini kita belajar mengenai hardware integration, di mana di sini integrasi ke perangkat keras. Di sini demonya nanti untuk menampilkan subsistem rendering video. Materi 18 di sini. Untuk demonya ini adalah demo playback video, di mana di materi 18 ini membahas mengenai integrasi Flutter dengan perangkat keras audio dan video menggunakan platform channels dan plugin video player, termasuk pengelolaan resource dan life cycle. Nah, struktur halamannya di sini saat loading maka akan menampilkan spinner. Setelah video siap, maka video ditampilkan dengan tombol play pause seperti ini. Nah, kita bisa memutar videonya. Untuk widget tree-nya di sini ada scaffold, kemudian center, conditional sudah siap, kemudian ada aspect ratio dan video player. Kalau belum siap maka circular progress indicator plus text loading. Seperti tadi pas sebelum masuk, nah dia akan melakukan buffer terlebih dahulu. Elemen-elemen yang digunakan di sini ada video playback controller video, kemudian ada video player widget,
dan circular progress indicator, indikator loading yang tadi seperti ini. Kemudian ada floating action button, tombol play dan pause seperti ini. Kemudian manfaat dari app sederhana ini yaitu aplikasi bisa memonitor video streaming performa tinggi dan ada indikatornya saat buffering. Logic atau control flow-nya yaitu dimana init state-nya nanti akan membuat controller dan memanggil initialized synchronize. Kemudian await controller video akan melakukan initialize dan menunggu sampai video siap di buffer. Nah, setelah siap, maka set state akan menyembunyikan spinner dan menampilkan video. Kemudian tombol FAB akan cek is playing. Kalau true, pause, maka kalau true berarti pause dan false berarti play. Nah, kemudian ada dispose wajib dipanggil. Controller video.dispose agar tidak mau delay. Oke, itu saja mungkin untuk materi pertemuan ke-15 untuk demonya. Kemudian rangkumannya kita lanjut ke materi ke-19, materi ke terakhir. Nah, materi ke-19 ini itu membahas mengenai sensor input subsystem. Di sini kita menggunakan sensor integrasi lensa menggunakan kamera ya. Materi ini membahas akses ke sensor kamera menggunakan plugin, image picker, pengelolaan permission, lifecycle aplikasi, serta penyimpanan hasil foto. Nah, struktur halamannya di sini, di mana kita sebelum foto, maka akan menampilkan teks instruksi, tekan tombol di bawah. Nah, tekan tombol di bawah ini untuk mengambil gambar. Kemudian setelah foto kita ambil, ya karena ini emulator ya, jadi kameranya seperti ini. Kita coba saja gambar. Oke. Setelah fotonya diambil, maka gambarnya akan ditampilkan di sini. Untuk struktur halamannya, kemudian widget tree-nya ada scaffold, kemudian center, kemudian ada conditional, file gambar lokal atau null, kemudian teks atau image file. Kemudian tombol FAB di sini untuk membuka kamera. Nah, elemen-elemen yang digunakan di sini ada image picker, elemen yang digunakan adalah image picker, kemudian ada X-file, X-file, kemudian file dart.io, mana di sini hasil tangkapannya akan file fisik untuk ditampilkan, atau hasil tangkapan kamera yang nanti ditampilkan di halaman. Kemudian ada image.file yang dimana ini menampilkan gambar dari file lokal. Nah, apa manfaat dari materi ke-19 ini? Yaitu mengambil foto dari kamera atau galeri tanpa perlu implementasi kamera sendiri, di mana sistem operasi yang membuka kameranya sendiri. Nah, untuk logiknya dan control flow-nya kurang lebih seperti ini. User menekan tombol, maka memanggil aktifkan lensa kamera, kemudian pick image source kamera, yang berarti OS membuka kamera. Kemudian user mengambil foto, dan dimana setelah itu hasil fotonya disimpan di cache sebagai X file. Kalau tidak null, maka lanjut ke set state, dan set state menampilkan image set file, dan gunakan try or catch untuk error handling. Oke, sekian video rangkuman materi ke-14 dan hingga ke-19 ini dari saya. Kesimpulannya dari pertemuan ke-14 sampai 19 ini, saya belajar mengenai
menampilkan dan memanipulasi gambar, menangani berbagai gestur sentuhan, komunikasi client server dengan REST API, kemudian memutar video dengan pengelolaan resource yang benar, dan mengakses kamera melalui delegation pattern. Sekian video rangkuman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.